Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kembali kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bahan bacaan Alkitab yang akan kita baca terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di atas tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 7 nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel untuk bangsa-bangsa lain. Dan salah satunya adalah nubuat yang ditujukan kepada Raja Tirus. Dan ini merupakan salah satu nubuat yang paling panjang yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel tentang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang bukan Israel. Isi dari nubuat itu adalah bahwa Allah akan menghukum Tirus. Kenapa? Apa alasannya? Paling tidak ada 2 alasan. Yaitu yang pertama, bahwa bangsa Tirus bersukaria, beria-ria di atas kehancuran Yerusalem. Oleh karena Yerusalem hancur, maka mereka kemudian menikmati kemajuan dalam perdagangan, terutama niaga laut. Sehingga kemudian Tirus menjadi kaya raya, menjadi sedemikian maju oleh karena kehancuran Yerusalem. Ungkapan syukur tanpa belas kasih, tanpa bela rasa itu nampak sekali di dalam apa yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel, ya, mewakili atau mencerminkan sikap dari bangsa Tirus yang terdapat dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Saya akan membacakan demikian. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Apa yang diungkapkan itu jelas sekali menyatakan sukacita atas kehancuran Yerusalem, beria-ria atas penderitaan orang lain. Itu merupakan sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, oleh karena kemajuan, oleh karena kehebatan dan kekayaan yang berhasil diraih oleh bangsa Tirus, lalu mereka menjadi sombong. Raja Tirus kemudian menghayati, menempatkan dirinya sebagai Allah.
Oleh karena kemajuan, keberhasilan, kehebatan, dan kekayaannya, kemudian Raja Tirus merasa bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada dirinya. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Kesombongan akan berbuahkan kehancuran. Sikap semacam itu jelas tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuat itu kemudian tergenapi, Tirus hancur. Hal ini mengajarkan kepada kita juga dua hal, yaitu yang pertama, marilah kita belajar memiliki bela rasa terhadap orang lain, terutama terhadap orang yang sedang mengalami kegagalan ataupun kesedihan ataupun juga kehancuran. Ada orang yang mengatakan, saya senang, saya ikut senang melihat keberhasilan orang lain, tapi saya lebih senang lagi melihat kehancuran orang lain. Sikap semacam itu jelas bukan sikap yang menunjukkan bela rasa. Orang yang mempunyai sikap semacam itu sesungguhnya adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan iri dengki. Ya, mungkin ia senang kalau melihat orang lain berhasil, tetapi akan lebih senang lagi kalau orang yang kelihatannya berhasil itu mengalami kehancuran. Sikap semacam itu bukan sikap yang dikehendaki oleh Allah. Allah selalu menghendaki supaya mari kita berbela rasa. Jangan beria-ria di atas kehancuran orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga menghendaki supaya kita senantiasa mawas diri, selalu rendah hati. Jangan biarkan kesombongan itu menguasai hati dan pikiran kita. Keberhasilan-keberhasilan itu adalah merupakan berkat Allah. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa tidak ada yang lebih hebat dari saya. Sayalah yang paling hebat. Saya berhasil karena saya memang hebat, memang luar biasa. Kita mungkin tidak pernah mengklaim diri kita sebagai Allah, tetapi sikap, tindakan, bahkan juga kesewenang-wenangan kita seringkali itu mencerminkan bahwa kita menempatkan diri kita sebagai Allah. Hati-hatilah dengan segala kesombongan, karena belajar dari pengalaman sejarah manusia, kesombongan itu awal dari kehancuran. Kerendahan hati itulah yang berkenan di hadapan Allah. Maka jikalau saat ini kita sedang menikmati keberhasilan, jangan kita lupa diri, tetapi justru kita harus semakin mengakui ini adalah berkat kemurahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Meteraikan ya Tuhan, supaya itu menjadi pemandu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.